Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pembimbing Dr. Sunarto MM. Perkenalkan, nama saya Niken Widyastuti dengan NIM 2005520096 dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang, Semarang. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Investment Opportunity Set, Konservatisme Akuntansi, dan Pertumbuhan Laba terhadap Kualitas Laba pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. Latar belakang, pasar modal di Indonesia tumbuh pesat dan menarik perhatian investor. Investor di sektor manufaktur dianggap penting bagi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan berdampak besar. Laporan laba rugi menjadi fokus utama untuk menilai kualitas laba perusahaan, memberikan gambaran kinerja finansial, dan mendukung keputusan investasi serta perencanaan keuangan. Pemahaman mendalam terhadap laporan ini penting untuk menjaga daya tarik investor di sektor manufaktur Indonesia. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengaruh investment opportunity set terhadap kualitas laba perusahaan manufaktur di BEI pada periode tahun 2018 sampai 2022. Yang kedua, apakah tingkat konservatisme akuntansi berpengaruh pada kualitas laba perusahaan manufaktur di BEI selama tahun 2018 sampai 2022. Yang ketiga, apakah pertumbuhan laba berhubungan dengan kualitas laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar BEI dalam periode 2018 sampai 2022. Selanjutnya, tujuan penelitian. Pertama, mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh investment opportunity set terhadap kualitas laba pada perusahaan manufaktur di BEI selama periode 2018 sampai 2022. Yang kedua, menginvestigasi pengaruh konservatisme akuntansi terhadap kualitas laba pada perusahaan manufaktur di BEI selama periode 2018 sampai 2022. Yang terakhir, meneliti pengaruh pertumbuhan laba terhadap kualitas laba pada perusahaan manufaktur di BEI selama periode 2018 sampai 2022. Kemudian ada kerangka pikiran. Hipotesis 1 yaitu investment opportunity set berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Hipotesis 2 yaitu konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Selanjutnya, hipotesis 3, pertumbuhan laba berpengaruh negatif pada kualitas laba. Kemudian ada metode penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada perusahaan di subsektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI selama periode 2018 sampai 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode pengambilan data yang bersumber dari website BEI. Pengambilan sampel dari purposive sampling. Selanjutnya, ada hasil penelitian. Variabel yang pertama, investment opportunity set atau IOS, yang nilai signifikannya sebesar 0,793 lebih besar dari 0,05, yang artinya IOS tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Konservatisme akuntansi, yang nilai signifikannya sebesar 0,132 lebih besar dari 0,05, yang artinya konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Yang ketiga, pertumbuhan laba, nilai signifikannya sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05, yang artinya pertumbuhan laba berpengaruh terhadap kualitas laba. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, investment opportunity set tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laba karena nilai signifikan yang senilai 0,793 lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis 1 yang menyatakan IOS berpengaruh positif, maka ditolak. Yang kedua, konservatisme akuntansi juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laba dengan nilai signifikan sebesar 0,132 lebih besar dari 0,05,
Sehingga hipotesis 2 yang menyatakan konservatisme akuntansi berpengaruh positif, maka ditolak. Yang ketiga, ada pertumbuhan laba atau PL memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laba karena nilai signifikan senilai 0,002 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis 3 yang menyatakan pertumbuhan laba berpengaruh negatif maka diterima. Kemudian saran yang pertama, untuk penelitian ini disarankan menggunakan total sampling di Bursa Efek Indonesia untuk melibatkan sektor perusahaan secara menyeluruh. Tambahkan variabel independen untuk temuan baru dalam ilmu akuntansi. Perluasan rentang waktu di atas 5 tahun diharapkan memberikan gambaran lebih baik tentang kondisi perusahaan dan pengujian yang lebih akurat. Yang kedua, perusahaan disarankan untuk mempertimbangkan hasil penelitian tentang pengaruh investment opportunity set, konservatisme akuntansi, dan pertumbuhan laba terhadap kualitas laba. Sebab ketiga faktor ini merupakan penelitian penting bagi investor dan perusahaan seharusnya memberikan perhatian khusus pada aspek-aspek tersebut dalam pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga, untuk penelitian selanjutnya, investor disarankan menganalisis kinerja perusahaan tahun sebelumnya dari www.idx.co.id sebelum mengambil keputusan investasi untuk menilai kualitas laba dan menghindari risiko kerugian. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.